Tonton video ini sampai habis agar tidak gagal faham. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwar rahmanur rahim. Al-malikul quddusus salam, al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Kaum muslimin di mana saja berada yang dirahmati Allah. Di dalam bulan Rajab ini kita umat Islam memperingati satu peristiwa besar di dalam sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayat yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj ini dalam surah Al-Isra ayat pertama, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekelilingnya sebagai bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak secara spesifik menjelaskan bahwa Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan dalam ayat ini misalnya asra bi Muhammad, mengisrakan atau menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi dalam ayat ini Allah menjelaskan asra bi abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Abdihi, hambanya. Siapa hambanya yang dimaksud? Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam ayat ini disebut abdihi, tidak Muhammad? Ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah sudah diakui sebagai hambanya, sebagai hamba Allah. Maka dipanggil abdihi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengakui bahwa kita sebagai hamba Allah. Kita mengatakan kita hamba Allah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil hamba Allah, memang beliau sudah diakui sebagai hamba Allah.
kalau kita ini disebut hamba Allah, itu karena kita mengakui diri kita sebagai hamba Allah. Apakah Allah mengakui kita sebagai hambanya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah kita ini sudah betul-betul menjadi hamba Allah atau tidak? Kita tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita ambil tolak ukurnya. Siapakah orang-orang yang disebut hamba Allah? Di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, ayat 63, di situ Allah menjelaskan orang-orang yang disebut sebagai hamba Allah. Nah, mari kita lihat siapa sebenarnya hamba Allah itu. Lalu kita coba pada diri kita, kita cocokkan, betulkah kita sebagai hamba Allah? Kalau betul kita sebagai hamba Allah sesuai dengan tolak ukurnya dalam surah Al-Furqan ayat 63 ini, alhamdulillah, kita mesti istiqomah sebagai hamba Allah. Tetapi kalau belum betul, belum cocok tanda itu pada diri kita, maka mulai pada saat ini mesti kita berusaha untuk mencocokkannya, untuk menyesuaikannya kita sebagai hamba Allah dengan penjelasan Allah dalam surah Al-Furqan ini. Apa kata Allah mengatakan? Dalam ayat ini Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman, dan hamba Rahman itu, Rahman adalah salah satu dari Asmaul Husna, salah satu dari nama-nama Allah yang baik. Rahman yang maha pengasih. Rahman adalah nama Allah. Ibadur Rahman, hamba yang maha pengasih, maksudnya adalah hamba Allah. Wa ibadur Rahman, dan hamba Allah itu, hamba Allah yang maha pengasih itu, tandanya adalah yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu tandanya pertama, dia berjalan di muka bumi itu dengan rendah hati. Dia tidak sombong, tidak congkak, tidak takabur. Dia rendah hati, tawadhu. Mungkin dia sebagai orang memiliki harta kekayaan, atau dia memiliki jabatan, atau dia memiliki nama yang masyhur, atau mungkin juga dia ganteng, atau dia cantik, tetap saja dia berjalan dengan rendah hati, bersikap ramah, murah senyum, suka menyapa, dan memberikan salam kepada sesamanya. Ini tanda hamba Allah yang pertama. Orangnya berjalan di muka bumi itu rendah hati. Lalu tanda yang kedua, kata Allah mengatakan, hamba Allah yang maha pengasih itu adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini tanda kedua. Hamba Allah itu apabila dia dicaci maki, apabila dia dihina, dia dicemoohkan oleh orang-orang jahil, qalu salama. Dia menjawab dengan
ucapan salam. Dia menjawab dengan kedamaian. Dia hamba Allah itu kalau dia dicaci, dia tidak menjawab cacian dengan cacian pula. Dia tidak membalas cemoohan dengan mencemooh pula. Tetapi dia menjawab cemoohan orang, cacian orang dengan salama, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Kenapa? Karena hamba Allah ini sangat mengerti bahwa kalau seandainya cacian dibalas dengan cacian, lalu apa bedanya? Apa bedanya orang yang mencaci dan orang yang dicaci? Kan sama. Cacian dibalas cacian. Hamba Allah ini lebih baik daripada orang yang mencaci. Ketika orang mencaci, mencemooh, menghina, dia balas dengan salam. Dengan ucapan yang lebih baik. Sehingga nilai dia jauh lebih baik daripada nilai orang mencaci dia. Ada satu ungkapan, Tuan Guru dulu pernah mengatakan, kalau kita digigit oleh anjing, maka jangan kita menggigit anjing pula. Kalau ada anjing menggigit kita, mungkin saja anjing itu anjing gila atau anjing lagi kelaparan. Maka jangan kita menggigit dia. Kalau kita kembali menggigit anjing, ya apa bedanya anjing gila sama kita? Cepat saja obati luka kita dan obat terbaik supaya kita sembuh. Jadi jangan dibalas caci maki dengan caci maki pula. Itu tanda hamba Allah yang kedua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu penjelasan Allah dalam ayat berikutnya, tanda hamba Allah yang ketiga adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba Allah itu tandanya yang ketiga, yaitu orang yang menghabiskan malamnya untuk sujjadan wa qiyama. Artinya dia sujud, dia berdiri. Maksudnya dia sholat. Hamba Allah itu tidak menghabiskan malamnya dengan bergadang tanpa makna. Tidak menghabiskan malamnya dengan hura-hura. Tapi dia menghabiskan malamnya untuk sujud, untuk berdiri, untuk sholat malam. Bukan pula berarti sepanjang malam, tidak. Kalau kita mengambil uswah hasanah dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau satu mode, satu contoh bagi kita. Rasulullah itu malamnya istirahatnya cepat. Jadi di akhir sepertiga malam pertama beliau sudah istirahat. Mungkin karena sekarang sudah ada jam, ya sekitar jam 10, jam 11 paling lambat Rasulullah itu sudah tidur. Tapi di sepertiga malam ketiga beliau sudah bangun. Sekitar jam 2 malam. Sudah bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk sholat malam, tahajud, witir. Lalu setelah beliau melaksanakan sholat malam ini, maka dihabiskan untuk tilawah Al-Quran sampai masuknya waktu subuh. Kita sebagai
umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontoh beliau dan mengamalkan ayat ini, ya barangkali kalau kita bangunnya sekitar jam 3 malam atau jam 3.30 malam, setelah kita tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, dengan tahajud di tengah malam, sebagian dari malam kita, Allah angkat derajat kita. Lalu setelah itu kita menghabiskannya untuk banyak melaksanakan sholat sunnah sampai datanya waktu sholat subuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya kata Allah, hamba Allah itu adalah walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Hamba Allah itu dia berkata, berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Tuhan kami, jauhkanlah dari kami, hindarkanlah dari kami azab neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Azab neraka jahannam itu sangat berat, sangat menyiksa. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Neraka jahannam itu ada tempat kembali dan tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Jadi kalau kita perhatikan dari tanda pertama, hamba Allah itu berjalannya tidak sombong, dia rendah hati, dicaci maki, dia balas dengan keselamatan, dengan salam, menghabiskan malam dengan sujud, berdiri, sholat malam. Ketika itu sudah dia lakukan, tetap saja dia takut kepada azab neraka jahanam. Setiap dia berdoa kepada Allah, mungkin ada doa-doa yang lain yang dia lantunkan kepada Allah, tapi tidak dia tinggalkan doa ini. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dia tidak tinggalkan doa ini karena rasa takutnya kepada Allah akan pedihnya azab neraka jahanam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Berikutnya, tanda hamba Allah itu adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba Allah itu kalau dia berinfak, dia tidak berinfak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan maksudnya terkadang ada juga orang berinfak misalnya sesuatu yang lebih pokok bagi dia tinggalkan. Misalnya karena dia ingin dipuji oleh orang, dia banyak berinfak. Tetapi ada yang lebih penting yang tidak dia tunaikan. Apa itu? Membayar hutang misalnya. Dia tidak bayar hutang. Hutang belum dia bayar. Yang kedua, infak terhadap keluarganya sendiri. Kebutuhan anak dan istrinya tidak dia perhatikan. Yang ketiga, menafkahi orang tuanya, ayah ibunya yang sudah tua renta. Tidak dia berikan. Tetapi infaknya ke masjid misalnya, itu luar biasa banyaknya. Sementara hutangnya menumpuk, dia tidak bayar. Padahal kalau dia memahami, kata Rasulullah mengatakan nanti di akhirat orang-orang yang berniat tidak membayar hutangnya di dunia, sampai dia meninggal dunia hutangnya tidak dibayarkan walaupun dia ahli ibadah. Walaupun dia mati syahid di hadapan Allah, tetap dia dipanggil sebagai seorang pencuri.
Jadi hamba Allah itu tidak berlebihan dalam berinfak. Tidak ria dia, tidak ingin dipuji orang. Dia tetap memperhatikan kewajiban pokoknya kepada istri dan anaknya, membayar hutangnya kepada ayah dan ibunya yang sudah tua renta. Tetapi juga walam yaqturu, dalam berinfak dia juga tidak pelit, dia tidak bakhil, karena dia tahu betul al-bakhilu la yadkhulul jannah. Orang yang bakhil dan pelit itu tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Apa yang dilakukan? Wa kana baina dzalika qawama. Jadi orang yang disebut hamba Allah itu dia berinfak ya sedang-sedang saja. Berlebihan tidak, pelit juga tidak. Kemudian berikutnya Allah jelaskan, hamba Allah itu tandanya adalah alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba Allah itu walladzina la yad'una ma'allaha ilahan akhar. Dia tidak melakukan kemusyrikan. Dia tidak menyeru Tuhan-Tuhan selain Allah. Dia hanya yakin la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Hanya kepada Allah menyembah, hanya kepada Allah memohon pertolongan, tidak ada yang lain. Dia faham sekali bahwa inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah dosa besar. La in asrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, maka seluruh amalmu hapus karenanya. Berikutnya, hamba Allah itu tandanya adalah wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dia tidak melakukan pembunuhan, tidak membunuh jiwa, tidak membunuh orang lain yang diharamkan oleh Allah kecuali hak, kecuali dia membunuh karena kebenaran. Kita sesama umat Islam ini, apapun alasannya itu tidak boleh membunuh. Jangankan umat Islam, bahkan dengan non-muslim. Orang non-muslim yang bukan kafir harbi, bukan kafir zindik, itu tidak boleh dibunuh. Memang dia orang kafir, dia tidak memerangi kita. Memang dia orang kafir, dia tidak menjadi orang menghancurkan Islam. Dari dalam Islam, dia tidak pura-pura masuk Islam, lalu menghancurkan Islam. Dia tidak memerangi Islam. Haram hukumnya kita bunuh. Apalagi orang Islam. Maka hamba Allah itu tidak melakukan hal itu. Illa bil haq. Kecuali dia membunuh karena kebenaran. Apa membunuh karena kebenaran? Misalnya, memang di medan jihad. Di medan jihad, kita mesti membunuh atau dibunuh. Kalau tidak kita membunuh, kita akan dibunuh. Itu medan juang, orang berperang. Yang kedua, ketika diterapkan hukum qisas. Bahwa orang yang membunuh dibalas bunuh. Itu yang hak. Selain daripada itu tidak dibolehkan dalam Islam. Kemudian berikutnya tanda hamba Allah adalah dijelaskan wala yaznun, bahwa hamba Allah itu tidak melakukan perzinaan. Zina bagian daripada dosa besar. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, deralah mereka berdua itu masing-masing 100 kali dera. Dicambuk 100 kali cambuk. Bahkan bagi orang yang sudah pernah menikah melakukan perzinaan, mereka lebih berat lagi hukumannya. Dirajam, dikubur dari sini ke bawah dalam tanah, tinggal kepalanya di permukaan tanah. Dilempar pakai batu, batunya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sampai dia meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Itu hamba Allah wala yaznun. Hamba Allah tidak melakukan perzinaan. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama.
Kata Allah mengatakan, siapa yang melakukan itu, dia mendapatkan hukuman yang berat. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, siapa yang membunuh orang lain yang bukan hak, siapa yang melakukan perzinaan, wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan 3 hal ini, yalqa athama, maka dia mendapatkan hukuman yang berat. Apa hukuman yang berat itu? Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Hukuman berat itu adalah dilipat gandakan untuknya azab pada hari kiamat. Pada hari kiamat azabnya dilipat gandakan, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan kehinaan yang sehina-hinanya. Oh, kalau begitu apakah tidak ada peluang untuk kita memperbaiki diri selagi kita hidup di dunia ini? Apa kata Allah mengatakan? Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Sudah melakukan dosa perzinaan, pembunuhan, syirik kepada Allah, ada peluang memperbaiki, ada peluang kita memperbaiki diri. Kata Allah, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan orang-orang yang beriman. Kalau engkau bertaubat, kalau kita beriman kepada Allah, wa amila amalan solehah, dan dia beramal dengan amal yang soleh, bertaubat, beriman, beramal dengan amal yang soleh, maka kata Allah mengatakan, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itu perbuatan-perbuatan mereka yang sudah salah tadi ditukar oleh Allah, yubaddilullah, ditukar oleh Allah sayyiatihim hasanat, keburukan-keburukan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah tanda-tanda hamba Allah yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, mereka rendah hati. Lalu yang kedua, kalau mereka dicaci, mereka membalas dengan salam. Yang ketiga, mereka menghabiskan malam untuk melakukan sholat malam. Yang keempat, mereka berdoa, Rabbana srif anna adzaba jahannam, inna adzabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarr wa muqama. Lalu yang kelima, mereka ini berinfak sedang-sedang, tidak berlebihan juga tidak pelit. Yang keenam, mereka tidak berbuat syirik, mereka tidak melakukan pembunuhan, dan mereka tidak melakukan perzinaan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama dan untuk diri saya secara pribadi. Terima kasih, mohon maaf. Billahi na'budu wa nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.